Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah mengendalikan usaha, yaitu membuat video profil tentang usaha es krim kulit pisang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Vera Ariska, NIM 1901530101, dan teman saya Azwar Anas dengan NIM 1901530108, serta Daniel Robert Mariduna Baban dengan NIM 1901530147. Yang pertama ada tempat usaha atau layout. Ini adalah tempat usaha yang akan kami sewa untuk usaha es krim kulit pisang. Lokasi ini menurut kami sangat strategis karena dekat dengan keramaian dan dekat dengan jalan utama. Dan biasanya menjadi pusat perhatian ketika pengguna berlalu lalang. Kemudian, biaya untuk sewa tempat ini sangat terjangkau. Kami buka dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Yang kedua ada produk-produk atau bentuk-bentuk jasa. Inilah produk yang nantinya akan kami jual kepada para pembeli, yaitu es krim kulit pisang. Alasan kami memilih menjual es krim kulit pisang ini karena kami mencoba untuk berinovasi dengan mengelola kulit pisang yang biasanya menjadi sampah kini digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan es krim. Es krim ini juga memiliki cita rasa yang tidak kalah menarik dengan es krim pada umumnya. Untuk masalah harga, kami bandrol dengan 5.000 per cup. Sebelum memasarkan produk ini, kami juga membagikan tester es krim kulit pisang kepada masyarakat umum. Dan hasilnya mayoritas masyarakat yang mencicipi tester es krim kulit pisang ini menyukai rasanya. Selanjutnya ada moto pelayanan atau servis atau usaha. Moto yang kami gunakan di sini yaitu resiko datang dari rasa ketidaktahuan kamu saat melakukan sesuatu. Alasan kami menggunakan moto ini karena banyak anak muda yang tidak berani mengambil resiko dalam menentukan sebuah keputusan untuk memulai sebuah usaha. Dan ketakutan mengambil resiko tersebut dikarenakan takut gagal dan tidak mau mencoba. Selanjutnya ada logo usaha atau produk. Untuk background kita ambil warna putih yang artinya suci, dan makanan yang kita buat ini tentunya secara halal dan higienis. Untuk template warna emas yang artinya adalah kejayaan atau glory. Dan untuk desain batik warna merah yaitu melambangkan kecintaan terhadap produk lokal atau dengan kata lain kami menggunakan produk pisang ini dari petani lokal. Dan untuk warna merah pada batik artinya kami berani untuk memulai sebuah usaha. Untuk desain pisang tanda jempol itu melambangkan bahwa produk es krim kulit pisang kami bisa diterima di semua kalangan. Selanjutnya ada alamat dan kontak personil. Untuk alamat usaha kami terletak di Ruko Jatisari, Blok C nomor 5, Mijen. Selanjutnya ada map. Ini adalah ruko yang akan kami sewa dari tampilan depan. Setelah teman saya tadi, Vera Ariska, sudah menjelaskan, sekarang giliran saya, Daniel Robert, NIM 1901530147, untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Poin selanjutnya adalah alat dan bahan. Di sini ada beberapa alat yang kita butuhkan untuk membuat es krim kulit pisang.
alat yang pertama yang dibutuhkan adalah blender. Kedua adalah panci. Ketiga, sendok. Keempat, baskom. Kelima, sedotan. Keenam, saringan. Ketujuh, mangkuk. Kedelapan, timbangan. Kesembilan, cup. Kesepuluh, kompor. Kesebelas, mixer. Dan yang terakhir adalah freezer. Kemudian ada beberapa bahan juga yang kita butuhkan. Bahan yang pertama adalah kulit pisang. Lalu yang kedua adalah es kristal. Ketiga adalah buah pisang. Keempat, bubuk coklat. Kelima, gula pasir. Keenam, telur. Ketujuh, susu full cream. Kedelapan, air secukupnya. Kesembilan, krim susu. Kesepuluh, buah pisang. Kemudian yang terakhir adalah sirup. Lalu untuk membuat es krim kulit pisang ini, kita membagi atas dua adonan, yaitu adonan yang pertama dan juga adonan yang kedua. Untuk adonan pertama terdiri atas 5 langkah. Langkah yang pertama untuk membuat adonan pertama adalah 1. Kulit pisang disortasi dan dicuci hingga bersih. Kedua, kulit pisang dimasak bersama gula dan air hingga kulit pisang lunak dan air meresap. Ketiga, kulit pisang di blender hingga halus sempurna. Keempat, kulit pisang disaring, kemudian diambil ekstraknya. Kelima, ekstrak pisang dimasak kembali bersama susu full cream dan krim susu, lalu diaduk hingga mendidih. Setelah adonan pertama sudah kita buat dari step 1 hingga step 5, kemudian kita buat adonan yang kedua. Dimulai dari langkah yang pertama, yaitu mencampurkan gula pasir dan telur, lalu diaduk dengan mixer. Kedua, adonan pertama dan adonan kedua dicampurkan. Ketiga, membagi menjadi 2 bagian dengan 1 bagian ditambahkan bubuk coklat. Nah, maksud dari step ketiga di adonan kedua ini adalah adonan pertama dan adonan kedua yang sudah dicampurkan tadi di step kedua itu dibagi atas 2 bagian atau dibelah atas 2 bagian, di mana satu bagian terdapat bubuk coklat atau sudah ditaburi bubuk coklat, sedangkan yang sisa lainnya tidak perlu diberikan bubuk coklat. Keempat, adonan dipanaskan kembali hingga mendidih. Kelima, adonan dihaluskan dengan mixer. Keenam, adonan didinginkan dalam freezer dan dibiarkan selama 1 jam. Ketujuh, adonan dihaluskan kembali setiap 1 jam dengan minimal 3 kali pengocokan. Kedelapan, adonan siap dimasukkan dalam cup ice cream. Yang terakhir, ice cream siap disajikan. Poin selanjutnya yang kita bahas adalah cash flow atau perkiraan pendapatan yang bisa kami dapatkan dari penjualan es krim kulit pisang. Nah, untuk perkiraan penjualan selama 1 bulan kami menargetkan sekitar 300 cup. Lalu untuk seharinya kami menargetkan bisa menjual sebanyak 10 cup. Sesuai dengan rencana kami, untuk 1 cup kami hargai
sebesar Rp5.000. Lalu untuk target kami selama 1 bulan atau 30 hari, 30 dikalikan 5.000. Jadi target pendapatan kami selama 1 bulan yaitu sebesar Rp150.000. Lalu untuk target selama 1 tahun, kami memasukkan rumus sebanyak 12 bulan dikalikan target pendapatan kami selama 1 bulan yaitu 150.000. Sehingga hasilnya adalah Rp1.800.000 untuk target kami selama 1 tahun. Poin selanjutnya adalah analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang dibahas pertama adalah Strength atau kekuatan. Nah, untuk Strength dari produk ini kita membagi atas 4 poin. Poin yang pertama yang menjadi kekuatan dari produk es krim kulit pisang adalah menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Jadi kami menjual atau menargetkan penjualan produk kami untuk seluruh kalangan masyarakat dengan tujuan mendapatkan pemasukan yang sebesar-besarnya. Lalu poin kedua, belum banyak orang yang menjual karena es krim kulit pisang ini adalah salah satu inovasi yang cukup baru di mana kulit pisang yang dianggap sebagai bahan yang tidak terpakai dan biasanya dibuang justru dijadikan sebagai bahan utama. Dan ini juga sebagai salah satu langkah marketing kami untuk menjual barang inovasi yang pastinya menarik untuk kalangan masyarakat luas. Yang ketiga, bahan produk yang terjamin. Jadi kami menggunakan produk-produk dari lokal. Seperti pisang yang kami gunakan adalah pisang yang dihasilkan oleh petani-petani lokal. Yang keempat atau yang terakhir adalah memiliki banyak peminat. Jadi kami berharap dengan inovasi yang kami buat ini, banyak orang-orang yang minat terhadap hasil dari inovasi kami ini, yaitu membuat es krim menggunakan bahan baku utama yaitu kulit pisang. Poin kedua adalah weakness atau kelemahan. Kami punya beberapa kelemahan dari produk ini. Yang pertama, tidak dapat tahan lama. Seperti makanan pada umumnya, bahwa produk-produk makanan yang dijual biasanya tidak bisa bertahan lama. Sehingga apabila terlalu lama akan menjadi basi dan justru akan merugikan kami sendiri. Kedua, produknya mudah ditiru. Kenapa produk kami mudah ditiru? Karena sebetulnya dalam pembuatan es krim kulit pisang ini, cara pembuatannya hampir sama dengan pembuatan produk-produk es krim lainnya. Cuman yang berbeda hanyalah dengan ada tambahan bahan kulit pisangnya saja. Sehingga hal ini sangat mudah sekali untuk ditiru oleh orang lain. Ketiga, produk tidak terjual banyak. Kami juga memiliki kelemahan di sini. Kami takut apabila produk kami tidak bisa terjual dengan banyak. Yang terakhir, untuk weakness, harus disajikan dalam keadaan dingin. Jadi pada produk kami ini diperlukan bahan pendingin seperti freezer ataupun box untuk pendingin es krim. Dan yang pastinya apabila kita memerlukan freezer akan ada tambahan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, poin ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang terdiri atas 3 poin yang kita analisa. Yang pertama adalah tempat yang strategis. Jadi, kami berencana mencari lokasi penjualan yang strategis. Yang kami maksud strategis adalah dekat dengan keramaian. Apabila kita mencari tempat yang ramai, kita berharap akan banyak orang yang tertarik untuk membeli produk kami.
Karena semakin banyak orang yang melihat produk kami yakin akan semakin banyak yang tertarik. Kedua, peluang cukup besar untuk dikembangkan. Peluang itu bisa kita lihat karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini adalah satu produk inovasi dari bahan yang selama ini selalu dibuang sehingga bisa menjadi satu market buat produk kami. Yang terakhir, untuk opportunity adalah fasilitas yang cukup memadai. Poin keempat, threat atau ancaman. Ancaman yang kami analisa terdiri atas 2 poin. Yang pertama, pesaing dalam pemasaran yang semakin ketat. Jadi, biasanya dalam berwirausaha ada saja orang yang meniru apa yang kita pasarkan, sehingga itu akan menjadi sebuah ancaman bagi usaha kami. Lalu yang kedua adalah banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing.